mana yang lebih didahulukan ya antara orang tua kandung atau mertua? Karena mertua ini hubungannya bukan hubungan darah, bukan hubungan nasab, tapi hubungannya itu musyawarah karena pernikahan. Jadi ada satu kalimat akad nikah yang menyebabkan kita ini berhubungan dengan mertua kita, yaitu hubungan musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bagaimana kewajiban atau baktinya kita kepada mertua? Ya, banyak yang bertanya sebatas apa atau mana yang didahulukan antara orang tua kita atau mertua kita, gitu ya. Apalagi yang hidup serumah dengan mertuanya, begitu. Maka saya teringat dengan petuah dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, orang tuamu ada 3. Pertama adalah yang melahirkan kamu, bapak ibu kandung kita berarti. Kemudian yang kedua adalah yang mengajarkan kamu ilmu, guru kita. Apalagi guru spiritual yang mengenalkan kita kepada Allah, yang mendekatkan kita kepada Allah, mursyid kita, ya, murabbi kita, apalagi. Kemudian yang ketiga adalah yang menikahkan kamu dengan anaknya, berarti mertua kita. Beliau menganggap itu adalah sebagai orang tua, ya berarti kita wajib untuk berbuat baik kepada mereka, berbakti kepada mereka, gitu ya. Apalagi bayangkan kalau misalnya mereka memiliki anak perempuan. Bayangkan ya, mereka memiliki anak perempuan, mulai kecil, mulai melahirkan, dididik, dibiayai, dibesarkan, dipintarkan, gitu ya. Kemudian akhirnya ketika sudah besar diberikan kepada suaminya, berarti dihadiahkan kepada suaminya. Ya, sebagai suami harus ngerti bahwa ini perempuan yang kamu nikah ini adalah jasa daripada mertua kamu, pemberian daripada mertua kamu. Harusnya kamu juga berbuat baik kepada mertua kamu. Berbuat baik kalau masih hidup dengan berbuat baik kepada mereka. Kalau sudah meninggal ya kirim Fatihah, kirim Yasin, kirim bacaan Quran, kirim pahala, begitu. Berbuat baik kepada mereka, mertua. Kemudian mana yang lebih didahulukan ya antara orang tua kandung atau mertua? Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Bir was-Shilah di halaman 37 beliau menjelaskan tentang ini. Beliau menyatakan ya lebih didahulukan ibu yang pertama, karena hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada salah seorang datang kepada Nabi tanya, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapa manusia yang paling berhak untuk saya berbuat baik padanya? Nabi menjawab, ummuka, ibu kamu. Tsumma man, siapa lagi? Ummuka, ibu kamu. Tsumma man, siapa lagi? Ummuka, ibu kamu. Semaman, baru Nabi menyatakan abuka, ayah kamu. Bayangkan ibu kandung sampai diulangi oleh Nabi Rasulullah sampai 3 kali melebihi daripada ayah kandung kita. Jadi orang tua kandung itu lebih didahulukan ibu, kemudian bapak. Ya. Maka setelah itu ya dengan urutan-urutan itu maka baru mertua, gitu ya. Karena mertua ini hubungannya bukan hubungan darah, bukan hubungan nasab, tapi hubungannya itu musyawarah karena pernikahan. Jadi ada satu kalimat akad nikah yang menyebabkan kita ini berhubungan dengan mertua kita, yaitu hubungan musyawarah. Makanya hubungan musyawarah masih kalah dengan hubungan nasab yang langsung orang tua kita bernasab kepada orang tua kita, dilahirkan oleh ibu kita. Apalagi ada riwayat yang menyatakan surga di bawah telapak kaki ibu, ya telapak kaki ibu kita. Ya, bagaimana kita mengalahkan ibu kandung kita dengan yang mana surga di bawah telapak kakinya, begitu. Jadi nomor 1 tetap orang tua kandung kita, begitu. Akan tetapi juga kita
tidak melupakan daripada mertua kita. Bukan berarti wah fokus orang tua saja, mertua sama sekali enggak. Ya nanti kita menyakiti hati istri kita. Bagaimana pintar-pintarnya suami untuk berbuat baik kepada orang tua dari istrinya, sehingga istrinya menganggap wah suami saya sudah menganggap ibu bapak saya sebagai orang tuanya sendiri, begitu. Jadi di situ nanti akan ada husnul muasyarah. Di situ nanti akan ada hubungan yang harmonis antara suami istri ini, karena dua-duanya saling mengerti. Begitu juga kepada istri, tadi dari sisi suami, dari sisi istri kepada orang tuanya suami juga seperti itu, sama, berbuat baik, ya berbuat baik, apalagi yang serumah, ya harus banyak-banyak sabar, harus banyak-banyak diem, harus bagaimana menjaga perasaan suaminya, bagaimana supaya suaminya tidak menganggap bahwa istrinya ini tidak berhubungan baik kepada mertuanya. Jadi kesimpulannya, kita kepada orang lain saja dianjurkan untuk berbuat baik, ya, apalagi kepada mertua kita yang melahirkan, membesarkan pasangan hidup kita. Jadi kita berbuat baik sebagaimana pasangan kita berbakti kepada orang tuanya, maka kita sebagai pasangannya juga berbakti kepada orang tua pasangan kita. Itu yang seharusnya dilakukan. Gitu, anggap itu orang tua sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.